Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmat-Nya lah kita semua bisa berkumpul lagi pada pagi hari ini secara online di tanggal 2 Oktober 2021, hari Sabtu. Semangat teman-teman. Oke, nah sebelumnya saya ingin cerita sedikit apa sih KMMI itu, buat ingat-ingat lagi nih ya. Business Rally Incubator atau BreadCube, program kita sekarang, itu adalah program inkubator bisnis yang dirancang khusus untuk mahasiswa di Indonesia untuk memberikan pengalaman langsung, hands-on experience dalam memulai bisnis online sendiri dan menjadi pengusaha yang mandiri. Nah, BreadCube ini merupakan salah satu program resmi kredensial mikro mahasiswa Indonesia, KMMI, Kemdikbud, yang merupakan program pelengkap pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di dunia kerja dan industri, yang mendukung implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Nah, di tahun 2021 ini program BreadCube diselenggarakan dalam waktu 4 bulan, diikuti oleh 280 peserta totalnya yang terpilih dari 50 perguruan tinggi di Indonesia. Nah, pada program ini peserta mengikuti berbagai sesi pembelajaran yang mencakup sesi mentoring dengan para expert dan serangkaian webinar. Webinar kita pagi hari ini itu webinar kelima ya teman-teman. Nah, pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Bapak Leo Wibisono, Head of Indonesia Region Strategi Gojek. Selamat datang, Pak Leo. Terima kasih, Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua yang sudah hadir. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak, sudah berkenan untuk bergabung bersama kami di pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan profil singkat Pak Leo, latar belakang pendidikan Pak Leo. Ini Institut Pertanian Bogor untuk S1-nya dari Bachelor of Agricultural Engineering in Food Technology, Food Science and Technology. Ini teknik pangan dan gizi ya Pak ya? 2012. Ilmu dan teknologi pangan. Oh, ilmu dan ITP ya? Ya baik. Dulu sempat namanya TPG. Benar-benar. Zaman saya berarti udah lama banget. Terus IESE Business School non-degree Summer MBA Program Business Administration and Management General. Untuk work experience, Pak Leo di tahun 2016 pernah menjabat sebagai Senior Project Manager Business Development and Strategy di Indosat Ooredoo. Terus di tahun 2018 hingga kini di Gojek, pertama sebagai District Head, kemudian VP Special Projects, dan sekarang menjabat sebagai Head of Indonesia Region Strategy. Baik, wow. Nah, untuk sesi kali ini temanya sangat menarik. Jadi Pak Leo ini akan sharing tentang menyusun elemen perusahaan, strategic planning and execution for your business. Baik, Bapak, untuk waktu presentasinya 55 menit. Nanti setelah itu akan ada sesi tanya jawab selama 25 menit. Jadi teman-teman mahasiswa siapkan pertanyaan kalian ya, baik di chat box maupun raise hand. Jadi kita bisa nanya langsung nih sekarang. Oke? Baik Pak Leo, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, suara saya terdengar ya, Bu Nisa ya, terdengar. Dan teman-teman yang lain. Oke, ya. Mungkin pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia BreadCube yang sudah mengundang saya pagi ini. Terima kasih juga kepada Bu Nisa yang sudah memperkenalkan saya, Bu Linda yang kemarin mengundang saya secara langsung dalam acara ini. Mungkin saya juga ingin menyapa Bapak Ibu dosen yang hadir di kesempatan kali ini, dan juga tentunya terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir hari Sabtu pagi-pagi lagi di acara kita kali ini. Semoga kita semua bisa lebih banyak berdiskusi di acara ini. Saya akan coba untuk materinya jangan berat-berat deh, karena Sabtu pagi gitu kan, belum tentu semuanya juga udah sarapan gitu. So hopefully materi kita lebih banyak diskusi, lebih banyak interaksi dua arah. Mungkin di sini saya lebih memposisikan ini sebagai suatu sharing dari pengalaman saya bekerja di industri, apa yang saya pahami mengenai perencanaan bisnis dan juga eksekusi dari perencanaan tersebut. Mungkin teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, kalau diizinkan saya ingin sharing sedikit mengenai background saya, kenapa istilahnya saya bisa sharing sedikit soal masalah
strategic planning ini. Jadi saya lulus dari IPB di tahun 2013 itu dengan bidang studi teknologi pangan. Pada saat saya lulus ya biasalah saya mahasiswa pada umumnya nggak tahu gitu mau ngapain, ya kan, nggak tahu mau kerja di mana, nggak tahu mau di bidang apa. Saya tuh pinginnya coba-coba gitu, coba-coba bisa nggak sih kerja di bank, kerja di perusahaan tambang, kerja di perusahaan kelapa sawit, kerja di perusahaan asuransi dalam waktu yang singkat gitu. Karena kan kalau kita nggak tahu kita maunya apa, kan mungkin yang bisa membantu adalah kita nyoba banyak hal, dari situ kita tahu kita nggak maunya apa, kita nggak sukanya apa, dan lebih suka di mana. Nah, kebetulan pada saat itu yang paling mengakomodasi aspirasi saya pada saat itu adalah bergabung di perusahaan manajemen consulting atau konsultansi manajemen. Karena di perusahaan manajemen consulting itu kan ritme kerjanya project basis. Jadi kita selama 3 bulan bisa jadi pekerjaan pertama saya itu di bidang energi, membantu suatu perusahaan tambang untuk suatu masalah tertentu. Di 3 bulan berikutnya di bidang keuangan. Jadi dari situ saya belajar juga mengenal diri saya lebih baik. Ternyata saya lebih suka bekerja di bidang-bidang yang operational, yang menjalankan strategi sampai benar-benar menjadikan hasil yang bisa dinikmati oleh perusahaan, yang bisa dimonitor oleh perusahaan. So, saya memulai karir saya di bidang manajemen consulting selama 2 tahun pertama. Mungkin saya juga tidak memungkiri, saya termasuk yang sangat beruntung. Saya lulus di 2013. Di 2013 itu kondisi ekonomi dunia cenderung sangat baik. Krisis Eropa dan Amerika itu baru pulih dari mortgage, subprime mortgage crisis yang di 2008. Dan di 2013 itu muncul namanya benar-benar emerging economies gitu kan. Ekonomi Cina masih bertumbuh 7-8%, begitu pula juga dengan ekonomi Indonesia. Jadi banyak sekali kesempatan yang datang di bidang konsultansi manajemen. Di situ juga baru banget muncul startups, technology sectors di Indonesia. So, saya masih sangat beruntung, 2 tahun bisa belajar di dunia konsultansi manajemen. Terus kemudian saya berpindah ke namanya family office atau CEO office. Di situ saya bergabung dengan salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia dari Singapura. Saat itu misi utamanya adalah membantu mereka mengembangkan bisnis mereka. Jadi pekerjaannya lebih kayak ke analisis bisnis dalam 5 tahun ke depan, mereka harus menaruh investasi mereka di bidang mana, terus ya bantu, termasuk salah satu pekerjaan saya adalah setting pabrik di China atau buka trading office di India pada saat itu untuk membantu mereka bisa lebih meregionalize atau meregionalisasikan bisnis mereka di luar Indonesia. Kemudian saya pindah ke bidang corporate finance, itu sesuatu yang sangat baru buat saya. Saya nggak punya background finance sama sekali. Jadi corporate finance itu salah satu pekerjaannya adalah jual beli perusahaan. Kalau jual beli perusahaan kan sama juga kayak mungkin jual beli rumah gitu kan. Kita harus bisa memvaluasi perusahaan tersebut, berapa nilainya. Misalnya kita mau membeli suatu perusahaan, kalau udah kita memvaluasi nilai tersebut, oh modalnya dari mana? Apakah mau dari ekuitas? Ekuitas kan berarti dari uang pemegang saham, atau harus utang. Kalau utang kita harus pergi berbicara dengan different banks, ya kan, dengan bank, institusi keuangan yang berbeda, bagaimana cara mendanai akuisisinya sendiri. Dan juga banyak berkaitan dengan joint venture. Joint ventures berarti ya kawin gitu kan, bergabung 2 perusahaan, membentuk suatu entitas baru atau membentuk suatu perusahaan induk segala macam. Kebetulan saya melakukan ini dalam tadi di Indosat Ooredoo, bagian dari Ooredoo Group, dan di tahun 2018 saya bergabung dengan Gojek. Gojek merupakan perusahaan teknologi pertama saya. I think selama 3,5 tahun terakhir pengalamannya sangat-sangat humbling menurut saya, sangat-sangat memberikan saya wawasan yang terbuka gitu tentang pertama potensi Indonesia, karena Gojek pertama kali saya relokasi lah balik gitu kan ke Indonesia, dan in fact sekarang saya base di Lombok gitu kan untuk pekerjaan ini. Jadi ya saya melihat Indonesia dari perspektif yang sangat berbeda, kalau ternyata banyak banget misi-misi sosial yang bisa kita lakukan di Indonesia, dan dengan teknologi banyak banget hal-hal yang diakselerasi, sehingga ya sekarang saya menemukan mungkin quasi passion lah, bukan passion yang benar-benar pasti, gitu, tapi saya setidaknya tahu, oh ternyata saya enjoy bekerja di perusahaan-perusahaan yang berbau inovasi, yang berbau teknologi, yang mengawinkan teknologi dengan dampak sosial. Dan ya, here I am, 2021, saya
membantu Gojek untuk meran strategi office di Indonesia. Indonesia sendiri kan sekarang sampai saat ini bisnis Gojek yang paling besar gitu di ekosistem Gojek, dan Gojek memang DNA-nya emang apa ya, rohnya itu emang benar-benar Indonesia banget, karena kita perusahaan karya anak bangsa. Jadi bekerja di Gojek menurut saya it's not apa ya, it's not really we come every day not to work, nggak cuma bekerja, tapi we feel we come every day to serve a mission. Salah satu missionnya adalah ya kita sama-sama membangun Indonesia dari sisi teknologi. Jadi mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Kalau kita ke materi, di sini saya diminta untuk sharing sedikit mengenai perencanaan bisnis. Mungkin karena masih pagi, sebelum saya sharing, saya boleh bertanya nggak ke teman-teman sekalian di sini? Kalau kita ngomongin strategic planning, perencanaan bisnis, eksekusi, teman-teman mungkin ada yang sharing pengalaman gitu ya sebelumnya, apa ada yang sudah pernah melakukan ini? Kalau mendengar kata-kata perencanaan bisnis, apa sih yang ada di pikiran teman-teman sekalian, dan kira-kira ada ide nggak sih step-stepnya gimana gitu kan? Misalnya saya pingin buka bisnis ayam geprek misalnya, ya kan? Nah, kira-kira step-stepnya apa tuh untuk kita membuat suatu perencanaan bisnis, atau bahkan apa sih perencanaan bisnis itu? Ada yang mau bantu sharing thoughts nggak di sini? Boleh raise hands, boleh via chat. Silakan teman-teman mahasiswa. Ya, Bu. Wah, ya. Mantap nih kita ada volunteer. Silakan. Ya Pak, saya sharing dikit ya Pak. Jadi kan saya punya usaha kecil-kecilan. Nah, terus, namanya siapa? Genta ya? Genta ya Pak. Oke, salam kenal usaha ya Genta. Kecil-kecilan. Namanya itu Avaro. Nah, sebelum biasanya kalau melakukan ini apa namanya perencanaan bisnis, saya biasanya itu kayak biasanya memproduksi suatu barang. Sebelum memproduksi itu biasanya saya riset itu saya bisa nyari kayak referensi di situs di Pinterest atau di Google. Setelah itu saya riset ini kayak vendor, saya riset harga juga. Setelah semuanya ada saya riset, terus saya mau lakukan eksekusi. Nah, pas waktu eksekusi itu saya juga udah siap gitu Pak, kalau gagal nggak apa-apa, kalau gagal berarti harus dicoba lagi, kalau berhasil alhamdulillah, seperti kayak gitu. Terus setelah itu barangnya jadi, saya ngelakuin marketing. Strategi marketing itu bisa saya lakukan dari seperti direct marketing atau indirect marketing kayak gitu. Sip, wah terima kasih banyak Genta untuk sharingnya. Menurut saya banyak hal yang dipaparkan oleh Genta tuh sangat relatable, ya kan? Itu adalah sesuatu yang kita kerjakan juga. Di sini sedikit perbedaannya adalah perencanaan bisnis atau strategic planning yang kebanyakan saya lakukan di sisi korporasi maupun di sisi consulting, itu adalah perpaduan antara something yang sedikit akademis tapi juga something yang berbau bisnis gitu. Oleh karena itu biasanya untuk strategic planning kita selalu menyebutnya framework atau kerangka berpikir. Jadi mungkin di sini saya lebih banyak pingin sharing framework yang sering digunakan untuk melakukan strategic planning. Kenapa framework itu penting? Karena framework itu membuat kita nggak lupa gitu. Ada tahapan-tahapan yang udah terujinya dari mana ya, karena framework ini dikembangkan udah banyak dipakai gitu sebelum-sebelumnya. Jadi kita juga bisa melihat bagaimana pengalaman orang lain dalam memakai framework ini dan terus menggunakan itu untuk mengimprove atau meningkatkan framework ini. Tapi di pikiran saya ya kan ada 3 hal sih sebelum kita mulai ngomongin framework, yang kebanyakan 3 hal ini sangat relevan, sangat relatable gitu dengan apa yang Genta tadi share ke kita semua. Yang pertama, plan is just a plan gitu kan. Perencanaan bisnis ya cuma jadi perencanaan aja. Itu nggak akan membawa kita kemana-mana kalau seandainya kita lupa bagaimana untuk mengeksekusinya. Jadi di sini kita harus memastikan perencanaan sampai eksekusi itu benar-benar planning, itu bukan hanya membuat rencananya juga, tapi bagaimana mengeksekusi dan eventually mengeksekusinya itu juga bagian dari planning. Jadi ketika kita melakukan strategic planning, jangan hanya
come up with the plan gitu, tapi juga come up with gimana kita berencana untuk mengeksekusi dan menjadikan plan tersebut suatu kenyataan. Karena mungkin quoting Pak Nadiem, salah satu quotes-nya Pak Nadiem yang menurut saya sangat-sangat relatable, semua orang bisa berpikir strategi gitu, semua orang bisa mencuri strategi kita, tapi kan yang membuat suatu perusahaan berbeda, suatu bisnis berbeda dengan bisnis yang lain itu adalah cara mereka mengeksekusi. Ada yang eksekusinya lebih rapi, ada yang eksekusinya lebih berantakan. Planningnya mungkin sama aja gitu, ya kan? Apalagi sekarang kan nggak ada yang baru gitu di dunia ini, ya kan? Tokopedia ya udah ada Amazon gitu di Amerika, udah ada Alibaba di China gitu kan. Yang tinggal ya mungkin strateginya mungkin mirip-mirip gitu loh kan. Populasi Amerika juga sama kayak populasi Indonesia gitu kan. Jumlah orangnya mungkin di China ketika Alibaba memulai sama juga kayak di Indonesia gitu kondisinya, penetrasi internet masih penetrasi smartphone masih 60-70% segala macam. Jadi strategi kita itu pasti bisa diduplikasi sama siapapun, cuma eksekusi enggak. Oleh karena itu mungkin tips yang pertama kita mesti membalance, menyeimbangkan. Kalau kita mikirin strategic planning, pikirin juga eksekusinya gitu. Nah nanti di framework yang saya akan share itu menurut saya adalah framework yang paling cocok dari pengalaman saya karena itu benar-benar mempertimbangkan dari planning all the way sampai ke eksekusi. Nah yang kedua, yang ingin saya share ke teman-teman sebelum kita mulai materi adalah sekarang ini dunia udah berubah gitu kan. Kalau dulu bisnis itu opportunity based. Opportunity based itu maksudnya adalah, oh saya punya tanah kosong, kenapa nggak buka restoran gitu? Oh, saya punya tanah kosong, bikin ruko yuk misalnya, kayak gitu, ya kan? Tapi sekarang kalau kita amati bisnis-bisnis yang bisa scale up itu maksudnya bisa berkembang dari 1 ke 10, 10 ke 100, 100 ke 1 juta misalnya, itu adalah bisnis-bisnis yang problem based. Problem based itu dalam artian the business is being very specific in answering a particular problem yang ada di masyarakat, ya kan? Gojek is one example. Gojek itu very clear. Yang kita mau solve itu adalah problem inefficiency. Inefficiency itu kan problem yang sangat besar gitu kan. Kalau inefficiency bisa ditingkatkan mungkin 5-10%, mungkin dollar value-nya itu bisa puluhan miliar gitu yang kita dapatkan lebih dari meningkatkan efisiensi. Inefficiency di mana sih? Inefficiency di misalnya sektor informal. Kalau dulu kan 70% waktu tukang ojek itu adalah untuk menunggu. Jadi sehari dia mungkin cuma bisa dapat 2 atau 3 order. Kalau dia dapat 2-3 order dan dia punya kebutuhan misalnya 100.000 yang harus dia bawa ke rumah untuk bisa bring the food to the table, berarti kan satu order dia mesti ketok 30.000 atau 50.000 gitu kan. Tapi dengan adanya peningkatan efisiensi, dengan adanya platform, jangkauan mereka lebih luas. Kalau dulu tukang ojek kan pangkalan base gitu kan, cuma ada di pangkalannya. Sekarang tukang ojek bisa di satu kota Bogor atau satu Dramaga gitu kan misalnya. Dan dari 2-3 order, mereka mungkin sekarang bisa 10 order sehingga harganya turun tapi penghasilan mereka lebih gitu. Yang lain mungkin contohnya juga yang kita mau solve adalah kalau dulu orang mau bikin bisnis makanan mesti mikir, oh sewa tempatnya gimana, desainnya gimana, makanannya apa. Sekarang itu semua barriers-nya bisa di-reduce. Orang bisa bisnis makanan dari rumah masing-masing, from your own kitchen gitu. Dan jangkauannya juga sama, jangkauannya bisa sekota yang tahu bisnis kalian apa. Nah, jadi mungkin key message yang kedua adalah be very specific on what is the problem we are trying to solve dengan bisnis kita gitu. Kalau seandainya problem itu semakin besar, ya semakin besar juga potensi kita untuk scale up. Banyak sekali masalah yang masih ada di Indonesia. Healthcare salah satunya. Gimana kita provide quality healthcare ke luar Jawa misalnya, ya kan. Pertanian misalnya, gimana kita meningkatkan yields, ya kan. Banyak sekali masalah yang bisa kita solve di Indonesia gitu. Jadi bisnis itu saat ini yang kalau kalian benar-benar berpikir gimana membuat the next unicorn atau the next decacorn, whatever the name is, itu benar-benar harus problem based. Coba untuk men-solve suatu specific problems in the industry. Nah, yang ketiga yang saya pelajari selama 8 tahun terakhir itu adalah eksekusi itu yang penting mulai dulu aja, ya kan? Mulai dulu aja. Ada prinsip namanya iterasi. Iterasi itu apa sih? Iterasi itu adalah proses pengulangan,
ya kan. Jadi yang paling penting kalau kalian punya ide, go out and test it. Misalnya kalian ingin punya ide, misalnya bikin bisnis hijab, misalnya hijab model tertentu untuk kalangan tertentu, misalnya hijab premium, misalnya. I think, of course, you need to plan, ya kan. Mungkin plan yang pertama itu nggak perlu perfect, nggak perlu sempurna, nggak perlu benar-benar detail. Yang paling penting adalah kalian benar-benar go out to the market, coba gitu, orang mau beli atau enggak produk kalian. Dan dari situ kalian iterate. Iterate itu dalam artian, oh kalian jualan hijabnya, oh ternyata ini desainnya kurang premium nih, nggak akan bisa jualnya segini gitu. Then you take notes, ya kan. Dari situ, oh ya, then we need to work on the design, ya kan. Oh materinya kayaknya agak murah nih, nggak materi premium, you take note again, ya kan. Dan dari situ kalian iterasi. Di produk launching kalian yang kedua, kalian ya harus memastikan kalian lebih baik, ketiga lebih baik, keempat lebih baik, dan seterusnya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menegaskan 3 hal tadi ya, teman-teman. Jangan lupa eksekusi. Yang kedua, bisnis yang potensi bakal scale up itu adalah yang berbasis problem, berbasis permasalahan di masyarakat. Dan yang ketiga, start fast, start now, and then iterate. Prinsip iterasi. Mungkin kalau saya boleh dibantu ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk mengenai framework, ya kan. Ini adalah business planning framework yang paling banyak digunakan ketika kita membuat perencanaan bisnis. Kenapa saya suka dengan framework ini? Karena framework ini komprehensif. Dari awal, misalnya kita disuruh bikin namanya goals and aspirations. Tujuannya apa? Kita mau bisnis ini apa? Nah, banyak yang bingung gitu. Tujuan bisnis itu mesti clear di awal. Ada yang tujuannya misalnya, oh tujuan saya adalah user. No matter what happens, I just want to get as many users as possible. Ya kan? Itu beda banget kalau saya tujuan bisnis kalian adalah profit. Saya harus profit dari day one. Kalau enggak, saya nggak punya cash flow. Kalau enggak, saya nggak bisa membiayai bisnis saya ke depannya. Itu akan beda banget. Atau mungkin bisnis kalian tujuannya adalah revenue, dapat revenue sebanyak-banyaknya. Kalian nggak peduli apakah kalian untung atau enggak. Mungkin itu tipikal bisnis teknologi 4-5 tahun yang lalu gitu kan, promo, yang penting user naik, yang penting revenue naik, tapi nggak peduli untung atau enggak. Jadi penting banget kita mulai dengan goals and aspirations, karena masing-masing goals yang berbeda, aspirasi yang berbeda, itu kalau kita lihat ini kan cascade kan, bentuknya kayak tangga gitu kan, ke bawahnya itu bakal berbeda, where to play, how to win, dan how to implement itu bakal berbeda banget gitu. Jadi yang pertama, set your goals and aspirations. Nah, pertanyaannya di sini gimana sih cara kita setting goals gitu kan? Setting goals itu mesti sesering apa gitu. It doesn't matter, yang paling penting kalian punya goal. Kalau kalian ditanya oleh investor, bisnis kalian ini goalnya apa, kalian tahu gitu. You can exactly tell the investors what you want to do. Ya kan, misalnya goal kalian adalah, oh saya ingin mendapatkan user 1 juta orang untuk produk finansial yang seperti ini. That is a goal, ya kan. Dan goal ini tentunya bisa berubah. Typically goal ini kalau di perusahaan-perusahaan yang baru banget, benar-benar baru dibentuk, biasanya kita jangka pendek biasanya. Ya kan, karena banyak banget yang harus kalian kerjakan, harus nyari orang, harus produksi, segala macam. Jadi typically goal-nya jangka pendek. Tapi yang paling penting dari goal ini adalah di-review secara periodik. Bisa jadi di-review per bulan, per 3 bulan. Mungkin kalau di awal-awal perusahaan terbentuk, yang saya sarankan adalah goal-nya pendek, dalam artian kalian mungkin lihatnya 6 bulan atau setahun, tapi review-nya sering. Karena ketika kalian baru memulai suatu usaha, itu bakal banyak banget modifikasi. Mungkin ada namanya product market fit gitu kan, produknya nggak fit for this market, mesti diubah segala macam. Beda banget sama perusahaan yang udah established. Kalau perusahaan established ya mungkin goal-nya mesti 5 tahun ke depan, dan mesti di-review mungkin bisa jadi 3 bulan sekali, karena kan they don't really expect so many changes gitu in the process. So we always start with goals and aspiration. Nah, dari goals and aspiration ini kita turunkan ke blok kedua, yaitu blok namanya where to play. Where to play ini ada mungkin beberapa tools yang bisa kita pakai di sini. Where to play ini essentially kita mau main di mana, dari sisi industri misalnya, ya kan, atau dari sisi misalnya proposition. Ujung-ujungnya where to play ini adalah analisis bisnis. Kita menganalisis
Pertama misalnya ada jargon namanya market sizing. Kalau kita tadi misalnya pingin bisnis hijab premium misalnya, market size-nya berapa gitu kan, berapa orang yang kira-kira bisa membeli hijab premium gitu ya kan. Jadi itu mesti dihitung, oh populasi kota Bogor misalnya sekian ya kan, dari situ target kita adalah wanita ya kan, karena ya mungkin pria tidak berhijab gitu kan, jadi itu udah bisa di-cut gitu kan 50%. Dari situ kalian target lagi misalnya, oh target kita mungkin yang pakai hijab itu adalah usia 18 tahun ke atas, kalian potong lagi ya kan, oh dari usia 18 tahun ke atas ini mungkin kita targetkan yang punya disposable income atau bisa spend sekitar misalnya minimum 5 juta per bulan. Nah dari situ kalian dapat market size ya kan. Market size itu juga nantinya kalian gunakan untuk competitive analysis. Oh, dari market yang jumlahnya 50.000 orang di Bogor, itu kompetitornya siapa aja? Oh, kompetitornya ada hijab A, ada hijab B, ada hijab C, gitu kan. Masing-masing keunikannya apa? Nah, dari situ, dari where to play, ujung-ujungnya tahap kedua adalah kalian membentuk namanya unique selling proposition atau USP, gitu kan. Jadi yang kalian mau jual tuh apa? Kalian tahu misalnya hijab premium, oh hijab premium kalau motifnya gini ternyata udah ada di kompetitor. Oh kalau seandainya channel marketingnya ini doang, ternyata kompetitor yang ini udah melakukan. Jadi di situ kalian benar-benar bisa tell your users what are you selling, gitu, ya kan? Kayak misalnya I give you an example, ada yang tahu kopi kenanga nggak? Pasti tahu lah ya, mungkin kopi-kopi kekinian lah, gitu kan. Yang mereka jual apa? Unique selling propositions mereka apa? Sebenarnya unique selling proposition mereka itu bukan kopi, ya kan? Kopi itu hard product, tapi yang mereka jual itu adalah two things. Yang pertama, mereka sadar di dunia kopi-kopian itu ada Starbucks yang harganya 50.000 ke atas, sama ada kopi warteg di Bara gitu ya, mungkin harganya 3.000 gitu kan. Ekstrim banget 50.000 ke 3.000, nggak ada yang main in the middle segment. Dan middle segment itu kalau seandainya tadi dilakukan market sizing gitu kan, berapa sih kemampuan orang membeli di middle segment, that is at least a $10 billion business di Indonesia. That is exactly what they're selling, ya kan. Yang mereka jual kedua apa? Yang mereka jual kedua adalah convenience. Orang-orang tinggal turun ke kantor, nggak perlu fancy. Kayak kalau Starbucks kan tipe-tipenya orang duduk, ya kan. Orang kerja 3-4 jam, tapi ini convenient. You always find them. You can take the coffee and off you go, gitu. So that is how we build unique selling proposition. Dan itu biasanya di blok kedua, where to play, ya kan. Where to play yang menjawab tadi kalian mau ada di industri mana, market sizing-nya berapa, sampai ke ujung-ujungnya gimana kalian membentuk unique selling proposition berdasarkan di mana kalian mau bermain tadi, where to play. Kalau kita ke yang ketiga itu kita sebut how to win. How to win ini biasanya ada dua hal, ya kan. Yang teoritis biasanya marketing, tadi yang Genta sempat sebutkan. Di marketing kan tadi kalian udah tahu nih, kalian pingin jualan hijab premium yang kayak gimana. Nah, marketingnya kayak gimana? Marketingnya itu kan banyak banget framework-nya. Misalnya salah satunya adalah framework-nya marketing mix gitu kan. Price-nya berapa, produknya berapa, atau misalnya gimana online sama offline marketingnya, digital channel apa yang mau dipakai, segala macam. Jadi di how to win, more or less ada 3 gitu kan, 3 atau 4 items yang kalian mesti cek gitu. Yang pertama bisa jadi marketing, yang kedua organization, gimana cara kalian membentuk organization-nya, butuh berapa orang, bagi-baginya kayak gimana, fungsinya apa aja, ya kan. Ya biasanya organization kan yang paling simple adalah ada 2 fungsi, ada fungsi supply, ada fungsi demand gitu kan. Supply itu ya yang memastikan produk kalian ada, demand itu yang memastikan ada yang beli gitu kan. Ya sisanya mungkin ada fungsi human resources segala macam yang nanti bakal kita bahas. Yang ketiga mungkin untuk how to win juga kalian mesti memastikan modalnya dari mana, ya kan. Biasanya kalau kalian baru berusaha, ya modalnya itu FNF, family and friends, ya kan. Kalian minta duit dari orang tua, ngumpulin duit dari teman, ikut program inkubator kayak gini. Tapi zaman saya dulu kan nggak ada gitu kan, program inkubator kayak gini masih sangat-sangat terbatas gitu. Dan yang keempat ya kalian mikirin operations. Tadi yang Genta juga udah sempat singgung gitu kan.
mesti cari vendor segala macam. Jadi di how to wins itu ada 4 hal tadi kan, dari marketing, human resources, organization, funding, dan yang terakhir mungkin adalah operations. Dan terakhir how to implement, ya kan? How to implement ini udah execution banget. Ini udah misalnya mainnya udah monitoring dan evaluasi. Gimana cara kalian mengevaluate progress misalnya. Ini masuknya udah ranah project management. Gimana kalian memastikan misalnya kalian udah meng-hire orang, kamu udah bertanggung jawab untuk operations, you have to produce 1000 hijab per bulan. Nah, how to implement itu lebih kayak gimana kalian memonitor, kalau 1000 hijab per bulan, dia harus per hari kapasitas produksinya berapa. Kalau seandainya nggak nyampe, kapasitas produksinya kalau 1000 hijab per bulan kan harus misalnya 15 per hari, kenapa hari ini 10, then you de-bottleneck, gitu kan. Kalian bantu, ternyata masalahnya adalah kurang labor, atau ternyata masalahnya adalah mesinnya rusak, segala macam. So, mungkin hopefully teman-teman paham ya kenapa saya suka memakai framework ini. Karena frameworknya cukup detail dan juga cukup komprehensif, dan tadi itu mengadres dari gimana kita bikin goals, bikin mimpi, sampai bagaimana kita mengeksekusinya. Mungkin slide berikutnya saya akan jelaskan dengan cukup cepat ya. Nah, di slide berikutnya kita bakal ngomongin tools, ya kan, untuk masing-masing block, goals and aspirations, where to play, how to win, how to implement, tools-nya apa aja sih yang bisa teman-teman pakai. Mungkin kita bisa ke slide berikutnya, dibantu. Ya. Nah, untuk set aspirations, kita itu punya tools namanya OKR. OKR ini benar-benar hits lah di dunia teknologi, terutama. Kita belajar banyak dari Google yang memakai ini. Ada yang pernah dengar OKR sebelumnya? Mungkin bisa jawab di chat. OKR itu apa? So, OKR is essentially objective and key results. Mungkin kalau di dunia teknologi, di dunia startup, kita selalu bilang OKR itu beda sama KPI, ya kan? OKR itu membuat kita being aspirational. Being aspirational itu gimana sih? Jadi OKR itu membuat kita berpikir gimana untuk melipat gandakan sesuatu bukan 2 kali lipat, tapi 10 atau 100 kali lipat. Sehingga kenapa itu bukan KPI gitu? Karena kalau itu KPI adalah ya mati aja gitu, suruh melipat gandakan sesuatu 100 kali lipat kan berarti kan kemungkinan nggak achieve-nya cukup tinggi gitu. Tapi OKR itu adalah sesuatu yang kalian harus work towards gitu, ya kan? Nah, personal KPI-nya bisa jadi project gitu kan. Project misalnya untuk meningkatkan bisnis hijab kalian 10 kali lipat, kalian harus melakukan misalnya 3 project misalnya. Yang pertama adalah find the machine, yang kedua adalah hire the people buat operasi, ya kan. Yang ketiga adalah memastikan mesinnya well set up dalam 3 bulan pertama. Nah, that can be your KPI. So, di OKR itu frameworknya as simple as ada namanya North Star. North Star itu adalah biggest objektifnya. North Star ini kalau di technology company must be very very ambitious. North Star itu tadi menjawab apa sih yang matters the most buat kalian. Kalau tadi misalnya bisnis hijab gitu kan, apakah usernya, apakah pembelinya, apakah nilai transaksinya, ya kan, atau apakah profitability-nya. Biasanya perusahaan di awal itu nggak terlalu berpikir soal profitability, tapi mereka berpikir soal growth. Oleh karena itu kenapa harus agresif. Jadi mungkin di North Star kalian itu bisa jadi untuk bisnis hijab misalnya mengakuisisi 10.000 pembeli pertama dalam waktu 1 bulan. It needs to be ambitious, it needs to be aggressive gitu kan. Nah, dari North Star itu dibagi menjadi objektif dan KR atau key results. Objektif itu adalah topiknya, temanya. Key results itu adalah bagaimana kita mengukurnya. Misalnya tadi, kalau misalnya North Star kita adalah acquire 10.000 new users, misalnya objektif 1 topiknya adalah operations. Berarti di bidang operations, objektifnya bisa jadi, ensuring kita punya 15.000 stok per bulan. KR satunya, key results-nya adalah untuk ensuring kita punya 15.000 stok, misalnya, kita harus punya 4 mesin. Ya kan, KR 2-nya adalah kita harus punya misalnya 15 technicians atau 15 operator untuk menjalankan mesin tersebut. KR 3-nya adalah ensuring productivity-nya sekian persen dan defect rate-nya adalah sekian persen. Jadi, key results itu kalau seandainya ditumpuk jadi Lego, itu membentuk objektif.
ya kan? Itu menjawab bagaimana kita mencapai objektif kita. Objektif kalau ditumpuk menjadi Lego itu membantu kita menjawab bagaimana kita mencapai North Star kita. Jadi kita mesti memastikan konsistensi antara North Star kita dengan objektif itu nyambung atau enggak, objektif dengan key results-nya nyambung atau enggak. Mungkin saya bisa dibantu ke slide berikutnya. Nah, ini salah satu tools yang bisa kalian pakai gitu ketika kalian ingin men-set aspirations dan goals. Tadi kalau kita ingat blok kedua kita adalah where to play gitu kan. Nah, where to play tools-nya apa nih buat menganalisis? Biasanya tools yang maaf, apa bisa tolong di-mute teman-teman? Ya, nah untuk where to play, tools buat analisis yang kita pakai apa? Salah satu tools yang saya sarankan adalah memakai piramida terbalik seperti ini. Jadi kita mulai dulu dari menganalisis makro itu kayak, overall gimana sih ekonomi kita saat ini berjalan, do we know government plan atau enggak, ya kan? Misalnya government plan, misalnya, kita government itu bakal merelaksasi import tekstil misalnya, kan berarti bisa jadi ada impact-nya ke bisnis hijab kalian gitu kan. Bisa jadi bahan baku lebih murah atau bisa jadi bahan baku lebih mahal gitu. Jadi kalian kalau udah tahu kan, kalian bisa kalau seandainya bahan baku lebih murah bisa beli di depan, atau kalau bahan baku lebih mahal mungkin kalian bisa menggunakan stok yang ada dan nanti meng-adjust price-nya kemudian gitu. Terutama di saat COVID seperti ini, kalian juga mesti punya sense bagaimana ekonomi kita secara nasional berjalan gitu. Kalian mesti punya sense plan government gimana sih on PPKM segala macam. Nah, if I'm not anggota DPR atau if I'm not a politician, gimana caranya? Salah satunya adalah gabung ke asosiasi misalnya, ya kan. Dan tentunya you guys need to read a lot. Mau nggak ada cara lebih gampang untuk bisa mengetahui banyak hal kecuali kalian put effort, kecuali kalian membaca banyak, membaca berbagai sumber dan menganalisis gitu. Unfortunately nggak ada shortcut di situ. Nah, dari makro kan ngomongnya dunia, ngomongnya Indonesia. Kemudian kalian pindahkan ke industri. Industri itu ya tadi yang seperti saya bilang, kompetitornya siapa aja di industri ini. Size industrinya berapa sih size industri hijab premium di Bogor misalnya, siapa sih yang bisa pakai gitu kan, berapa orang, market size-nya berapa gitu kan, dan masing-masing kompetitor itu punya market share berapa. Kalau misalnya market size-nya adalah 10.000 orang, berarti kan 10.000 orang ini target maksimum konsumen kalian gitu. Players-nya ada 10 dan masing-masing players itu pegang misalnya 5 atau 6% share, ya berarti kan industrinya highly fragmented gitu, bakal susah banget buat kalian masuk gitu, nggak akan banyak yang kalian dapatkan karena kompetisinya berarti sangat neck to neck gitu kan, sangat ketat banget in that sense. Nah, setelah kalian memahami makro dan industri, baru kalian ke company. Di company itu ya tadi gimana kalian pingin company kalian itu product and services-nya apa, unique selling proposition-nya seperti apa, dan sebagainya yang udah kita bahas tadi di perkenalan framework awal. So, this is one of the tools yang bisa kalian gunakan untuk misalnya membuat business analysis untuk menjawab where to play. Nah, kalau kita ke slide berikutnya. Oke, how to win. How to win tadi kan kita ngomongin ada 4 gitu kan, marketing. Kalau marketing mungkin udah diajarin di kuliah gitu kan, ada produk, ada marketing mix, bauran marketing segala macam. Mungkin di sini ada operations menurut saya basic logic lah ya kan, kalian perlu bikin pabrik atau bisa di rumah, kapasitasnya gimana itu kan cukup mudah untuk kalian work out. Mungkin saya bakal bantu untuk ngasih view untuk 2 aspek ya, organization dan juga funding. In terms of organization, di sini menurut saya yang paling penting adalah kalian melakukan manpower planning. Manpower planning itu gimana sih? Manpower planning itu more or less organization design gitu kan. Kalian mau organization kalian seperti apa bentuknya, fungsinya seperti apa, fungsi-fungsi apa aja yang ada, tiap fungsi itu ada berapa orang, dan total cost-nya berapa, ya kan. Itu mesti di-plan di awal. Nah, beberapa kesalahan orang dalam memplan organisasi adalah yang pertama, organisasinya itu udah ribet dari awal. So biasanya you start simple, you start tadi yang penting kalian memastikan ada supply, ada demand gitu kan, ada yang ngurusin supply, ada yang ngurusin demand. Nggak, yang ngurusin finance, yang ngurusin kalian punya HR manager itu nanti as you guys scaled up gitu kan. Itu yang kesalahan yang paling pertama, organisasi udah kompleks dari awal.
organisasi itu mesti bertumbuh. Oleh karena itu kenapa namanya organization development. Kalau organisasi kalian nggak bisa bertumbuh, udah mentok dari awal, something is wrong. Jadi kalian harus biasanya that is why kenapa it's good to start small, karena bisnis kalian pasti bertumbuh, dan ketika bisnis kalian bertumbuh ya kebutuhan manpower, kalian nggak bisa cuma punya fungsi supply and demand, tapi mungkin mesti punya fungsi supply chain gitu kan, siapa yang ngurusin distribusi, logistik, tapi ya itu nanti gitu. As the business grows, your organization itu bakal grow juga. Nah, kesalahan yang kedua adalah yang membuat kalian nggak bisa grow organization adalah kalian mau seksi di awal. Jadi everybody is a director, ya kan? Oh, karena startup sendiri, I'm the CEO, dan misalnya my friend itu adalah direktur operasional, direktur pemasaran, ya kan? Padahal nanti ketika kalian bisnisnya udah berkembang dan you want to hire a real director, what are you gonna do? Apa kalian mau downgrade mereka ke manager? Nggak mungkin juga gitu kan. Jadi mungkin heads down to work, ya kan? Let's not fokus ke hal-hal yang sifatnya too sexy lah. The business is what it is gitu kan. Kalau misalnya masih kecil, mungkin kalian nggak perlu manager level, nggak perlu director level. Mungkin kalian butuh supervisor operations dan beberapa staff. Mungkin kalian butuh marketing executives gitu kan, yang benar-benar go out and get the users. Kalian mungkin nggak perlu director marketing from the day one gitu kan. That's my thought on organization. Nah, yang kedua mungkin yang nggak diajarin di kuliah itu adalah gimana sih dapetin duit gitu kan, funding, terutama dengan adanya venture capital segala macam, ada private equity di dunia kita yang sekarang ini gitu kan. Mungkin saya bisa dibantu untuk ke slide berikutnya. Fundraising, you guys need money eventually, ya kan? Ya tadi kalau kita lihat survei, gimana sih cara founders dari perusahaan-perusahaan besar itu mendapatkan $1 juta pertamanya? Nah, jawabannya 70% itu FNF, family and friends, ya kan? Oleh karena itu ya mau nggak mau networking sangat penting, ya kan? Nah, gimana cara networking? Salah satunya dengan kayak program kayak Brightcube, atau kalian cold calling gitu kan, kalian ke investor, pitch bisnis kalian, minta waktu mereka 10-15 menit, tapi ya di situ kalian mesti punya communication skills yang luar biasa gitu kan, karena kalian mesti bisa untuk mengcondense ide kalian dalam waktu yang sangat singkat, karena you guys can imagine misalnya kalau venture capital yang terutama yang berfokus pada seed funding itu kan berarti funding awal gitu kan, itu pasti banyak banget yang dia temui setiap hari gitu. Kecuali venture capital yang udah cuma berfokus ke misalnya tiket investasi ratusan juta dolar gitu kan, berarti ya mungkin lebih sedikit tapi lebih dalam, ya kan. Kalau yang baru-baru yang benar-benar fokus buat mendanai pendanaan awal, biasanya kan mereka breadth gitu kan, lebar gitu kan, banyak yang mereka tapi nggak terlalu dalam gitu, karena banyak yang mereka harus analisis dan evaluasi. How do I raise money, ya kan? Ada 3 cara gitu kan raise money. Yang pertama equity market. Equity market itu berarti misalnya kalian punya bisnis senilai 10 juta rupiah, itu kalian mau raise on equity market, share kalian bakal didilusi, ya kan? Misalnya saya sebagai investor mau masuk 3 juta rupiah gitu, ya kan? Jadi ya share kalian jadi 70%, saya punya 30%. Tapi equity market ini enaknya apa? Equity market ini enaknya kalau seandainya it's not a debt, itu bukan utang, jadi kalian nggak mesti bayar balik gitu kan. Kalian nggak mesti bayar balik, nggak mesti bayar bunga. Dan kalau seandainya bangkrut, it doesn't work, ya udah gitu, duitnya hilang karena kan it's equity gitu kan. Yang kedua tentu adalah debt atau utang, ya kan. Utang ya mungkin sekarang ini yang paling gampang gitu kan. Cost of capital, cost of debt sekarang atau bunga pinjaman sekarang kan lagi cukup baik gitu kan. Walaupun nggak sebaik di negara-negara lain lah, tapi I think ada usaha yang continuous dari pemerintah kita untuk memperbaiki cost of finance juga. Ya kalau utang kan pretty straightforward, kalian bisa ada tenor, ada yang harus dibayar, atau ada namanya hybrid. Hybrid itu misalnya convertibles, kalau di dunia startup ada namanya CB misalnya, atau EB. CB is convertible bonds, EB is exchangeable bonds gitu kan. Intinya apa? Intinya pertama kalian dikasih dalam bentuk utang, tapi kalau seandainya bisnis kalian hit certain milestones, misalnya tadi kalian butuh 10 juta untuk bikin
hijab premium, ya kan? Oke, saya kasih kalian utang 4 juta, tapi ketika misalnya bisnis kalian benar-benar kalian udah bisa menjual 1.000 hijab pertama, saya mau convert 1 juta ini menjadi equity. Ketika kalian bisa menjual 1.000 hijab berikutnya, 1 juta berikutnya jadi equity, terus seperti itu. Jadi ini adalah model yang paling sering juga dipakai oleh investor. Nah, tentunya kalau ditanya sumber duit, ya biasanya banyak orang pakai personal saving, jadi make sure kalian save some money juga kalau kalian mau berwirausaha, otherwise you will be in a big trouble. Basic financial literacy itu penting banget, jangan sampai pisahin mana yang duit usaha, mana yang duit pribadi, terutama dalam sisi cash flow. Tapi please make sure kalian punya personal saving, karena bisnis is not for everyone, dan it's not all rainbows gitu kan, nggak semuanya cantik indah. Not everyone will be Pak Nadiem lah. That is just the reality that we have to face gitu kan. So have some personal saving, network a lot, ya kan, ikut inkubator, ikut forum bisnis, ikut investment forum, segala macam, network a lot, even if you don't want to, ya kan. Mungkin saya bisa bahas di sesi terpisah, tapi saya sendiri juga orangnya highly introverted. saya termasuk yang nggak nyaman ketemu banyak orang, saya lebih nyaman ansos lah, antisosial. Tapi ya, I think for the past 8 years, karir saya juga membantu saya untuk mungkin tidak mengubah diri saya, tapi membuat saya lebih fleksibel dalam sisi gaya, gitu kan. Ya, mungkin itu some thoughts on funding. Kalau kita ke slide terakhir. Oh iya, sama tentunya kalian mesti punya basic finance ya, tapi ini kan menurut saya bisa dipelajari lah. Basic finance itu as simple as kalian bisa membedakan, kalian bisa menghitung profit and loss. Profit kan gampang banget kan, profit and loss kan ya berapa yang masuk dikurangin beberapa yang keluar dan itu dicatat, ya kan. Kalian tahu bedanya aset sama profit itu apa? At least ada 3 hal lah, tiga hal penting yang kalian harus tahu bedanya. Pertama P&L, profit and loss. Kedua itu balance sheet atau hitungan aset versus liabilitas, dan yang ketiga itu CF atau cash flow. Kalian mesti tahu bedanya. Ada bisnis yang untung tapi nggak punya duit sama sekali, ya kan? Karena kenapa? Karena duitnya masih nyangkut di orang lain gitu. Karena biasanya kan kalau kalian menjual kan ada terms of payment. Misalnya saya menjual mobil ke Bu Nisa misalnya, seharga 100 juta. Bu Nisa beli, tapi Bu Nisa cicil 6 kali. Ya, kalau 10 kali, berarti kan 10 juta per bulan. Ya, kalau di P&L, saya mencatat itu sebagai 100 juta gitu kan, pemasukan gitu. Di balance sheet, berarti saya mengurangi 100 juta aset saya, karena udah di-convert ke cash gitu kan, karena udah saya jual gitu. Tapi di cash flow, yang masuk itu kan beneran cuma 10 juta di bulan tersebut. Jadi kalau saya mau beli mobil langsung, untuk mengganti mobil saya nggak bisa gitu. Jadi menurut saya penting buat teman-teman bisa membedakan 3 hal tadi, profit and loss yang menurut saya lebih gampang ngitungnya, balance sheet sama tadinya itu cash flow. Mungkin ke slide terakhir biar kita bisa langsung masuk Q&A. Nah, ini udah ngomongin how to execute. How to execute ya ini as simple as kita punya namanya project charter dan project monitoring. Tadi ini udah levelnya mungkin tim atau individu. Kalau teman-teman punya tim, mungkin setiap tim kalian mesti punya charter ini gitu, yang tujuannya adalah membantu kalian untuk mengklarify apa yang harus dilakukan, progresnya sampai mana, siapa yang bertanggung jawab, ada hasilnya atau enggak. Oleh karena itu kan ada namanya milestones, ya kan. Milestones itu apa yang harus dihasilkan, siapa yang harus menghasilkan, kapan sampai kapan waktu yang harus dikerjakan gitu. Highlighting key risk, apa aja risikonya, dan juga interdependencies. Interdependencies itu adalah keterkaitan. Kalau misalnya, kita nggak bisa mulai produksi karena kita mesti negosiasi sama supplier, kita terkait sama seberapa cepat supplier bisa ngasih kita harga misalnya. It's something that we need to highlight, dan ketika kalian mengeksekusi project charter ini mesti direview secara berkala. Bisa itu mingguan, bulanan, semakin chaotic situasi kalian, semakin kacau situasi kalian, biasanya kan di awal-awal itu kacau banget gitu kan. Semakin sering kalian harus mengevaluasi ini untuk memastikan kalau kalian benar-benar make progress. Kalau enggak, what's the point gitu, udah bikin capek-capek dari aspiration sampai how to win, ternyata eksekusinya berantakan. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya bagikan di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih udah bersabar banget menyaksikan sampai terakhir. Mungkin
yeah, I'm looking forward to the discussion ya. Mungkin saya kembalikan ke Bu Nisa. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Leo. Oh, wow, materinya ini banget ya, menambah wawasan kita, mencerahkan banget. Alhamdulillah. Baik teman-teman, silakan kesempatan nih, yang ingin mengajukan pertanyaan boleh raise hand atau diketik di chat box juga boleh. Silakan. Sepertinya masih terkagum-kagum dengan materinya. Pak Leo, tadi kan yang di slide tentang business planning framework ya, itu kan ada 4 ya, ada tangga kan ya, gitu. Nah di paling bawahnya tuh ada tulisan annually atau biannually, itu gimana tuh Pak? Kayaknya iterasinya di situ ya. Iya, that is a good catch, Bu Nisa. Terima kasih, saya emang lupa menjelaskan untuk itu. Itu periode refresh sih, strategi gitu. Kalau di perusahaan yang udah established, biasanya kan kita melakukannya tiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Karena ya background-nya sekarang kan dunia berubah dengan sangat cepat. Jadi kita juga perencanaan itu nggak ada namanya set in stone gitu kan, yang udah benar-benar dipahat di batu gitu, nggak bisa dihapus gitu kan. Perencanaan juga harus fleksibel. Mungkin yang tadi saya sarankan ya, kalau teman-teman merasa bisnisnya masih baru, ya kalian bisa mengevaluasi perencanaan bisnis kalian dalam jangka waktu yang lebih singkat gitu. Mungkin setiap bulan, instead of tiap 3 bulan atau 6 bulan, dan be open to changes ya. Jadi jangan merasa kalau kalian berubah rencana itu adalah kalian kalah, atau kalau kalian berubah rencana kalian nggak konsisten. Emang dunia seperti itu gitu. Jadi it's okay buat kalian buat rencana itu buat berubah. Kalian mesti leave some flexibilities di situ, asal ya tadi aspiration sama goals-nya itu cenderung kalian tahu apa yang kalian mau. Mungkin seperti itu sih Bu Nisa dan teman-teman sekalian. Baik, terima kasih Pak Leo. Ini ada satu orang yang raise hand, Gangsar. Silakan Gangsar. Baik Bu Nisa. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Leo atas presentasinya tadi yang luar biasa. Ini saya ingin bertanya Pak, itu tadi apa bedanya OKR dengan BST gitu? Apakah hanya berbeda pada horizon kita dalam memandang target yang ingin dicapai? Lalu BST juga apa ya Gangsar ya? Kenapa Pak? Tadi bedanya OKR dan dengan BST. BST apa ya? BSC Pak. Oh ya, balance scorecard. Oke. Iya. Itu apakah hanya berbeda dalam horizon kita dalam memandang target yang ingin dicapai atau bagaimana Pak? Terus yang kedua terkait yang modal equity tadi itu Pak. Nah, seandainya nih nantinya ada investor masuk, nah itu perhitungan diskusinya itu seperti apa Pak atau bagaimana gitu? Oke. Good questions. Mungkin saya jawab yang kedua dulu ya, yang soal duit kayaknya kita semangat untuk duit pagi-pagi ya. Jadi kalau ekuitas itu kan tadi namanya prinsip dilusi, ya kan. Mungkin ada 3 hal yang mesti teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah valuasi bisnis, ya kan. Valuasi bisnis itu ada banyak metodologinya lah. Jadi valuasi bisnis itu kayak misalnya kalian beli rumah, berapa sih kalian menilai rumah tersebut harganya. Valuasi bisnis itu biasanya kalau bisnisnya masih awal-awal, orang bikin valuasinya itu adalah proyeksi. Ya kan, proyeksi ke depannya bisnis ini bisa menghasilkan berapa uang. Misalnya tadi kita ambil lagi bisnis hijab premium lah, ya kan. Valuasi bisnisnya misalnya kita bilang 100 juta. Kenapa 100 juta? Oh, karena kita merasa dalam 5 tahun ke depan bisnis ini bakal menghasilkan keuntungan bersih misalnya 100 juta gitu kan. Nah, itu yang kalian bawa ke investor. Misalnya Gangsar ke Bu Nisa sebagai investor. So, Bu Nisa ini bisnisnya adalah hijab premium, valuasi bisnisnya 100 juta, metode valuasinya adalah kita melihat proyeksi, ya kan. Nah, saya butuh uang 30 juta untuk membeli 5 mesin, ya kan, untuk bisa mendapatkan bisnis 100 juta ini. Kalau Bu Nisa mau memberikan 30 juta, berarti saya siap melepas 30% dari kepemilikan saya di bisnis hijab ini, sehingga saya 70%, Bu Nisa 30%. Oh, Bu Nisa setuju investasi,
tanda tangan shareholder agreement, Bu Nisa transfer duitnya, jadi Gangsar udah bukan pemilik tunggal, Gangsar pemilik udah 70%, Bu Nisa 30%. Nah, misalnya kan duit Bu Nisa yang 30 juta ini nantinya akan habis, ya kan? Kalian pasti pakai buat beli mesin, buat hire orang, segala macam. Syukurnya kalau habis untuk hal-hal yang baik, gitu kan? Bisnisnya benar-benar bertumbuh, gitu kan? Nah, misalnya, oh, duitnya Bu Nisa udah tinggal 2 juta nih, udah habis. Bu Nisa ada duit lagi nggak buat suntik ekuitas, kata Bu Nisa. Oh, enggak nih, saya nggak ada duit, kita mesti raise money lagi. Nah, kalian lakukan valuasi lagi. Oh, ternyata dengan 30 juta yang Bu Nisa berikan tadi, bisnis kalian bertumbuh 15%. Jadi kalau kita lihat jangka panjang dalam 10 tahun, valuasi bisnisnya sekarang udah 150 juta. Gitu. 150 juta kan berarti tadi 70% Gangsar, 30% Bu Nisa, gitu kan. Bu Nisa sebenarnya nilai ekuitasnya bertambah. Kalau tadi 30 juta, sekarang 45 juta on paper, tapi di atas kertas. Nah, kalian pergi ke Nurul misalnya, untuk minta investment lagi. Hey Nurul, ini bisnis hijab premium sekarang udah 150 juta value-nya. Kita minta 50 juta dari Nurul untuk membeli misalnya 5 alat lagi dan meng-hire 10 orang lagi. Jadi kalau Nurul bersedia, kita siap memberikan misalnya 20% saham kita. Ya kan? Jadi komposisinya sekarang adalah value perusahaan kalian 200 juta, tadi mungkin Gangsar sekarang jadi 60%, share-nya Bu Nisa jadi 20%, dan Nurul 20%. Gitu kan. Tapi 20%-nya Bu Nisa sekarang dari valuasi 200 juta, berarti kan 40 juta udah mengalami kenaikan dari 30 juta awal yang Bu Nisa setorkan. Lagi-lagi itu on paper, ya kan, itu hasil diskusi kalian tawar-menawar lah, sama dengan investor, sama seperti kalian membeli rumah, tawar-menawar dengan pemilik rumahnya. Kapan Bu Nisa bisa benar-benar mendapatkan duitnya kembali, itu adalah ketika IPO, ya kan, Bu Nisa bisa menjual 20% sahamnya ke publik, atau ketika misalnya ada investor baru yang masuk yang mau membeli sahamnya Bu Nisa, gitu. Mungkin itu prinsip sederhananya ya, Gangsar, untuk bagaimana kita menghitung ekuitas. Nah, ke pertanyaan yang pertama, bedanya OKRs sama balance scorecard, I think 3 hal gitu kan. Yang pertama adalah perbedaan objektifnya. OKR itu objektifnya itu adalah growth atau pertumbuhan. Oleh karena itu harus agresif, harus seambisius mungkin. Balance scorecard itu objektifnya adalah performance evaluation, mengevaluasi performance, baik itu performance tim maupun performance individu. Oleh karena itu kenapa di perusahaan teknologi biasa dibedain. OKRs itu adalah aspirasi kita bersama, ya kan, adalah growth engine. Sementara KPI itu adalah performance evaluation. Jadi sebenarnya susah juga untuk mengevaluate performance kalian dari OKRs karena itu sangat-sangat ambisius. Tapi kita bisa mengevaluate performance kalian dari KPI. Misalnya untuk bisa mencapai produksi hijab premium 10.000 per bulan, Gangsar sebagai manajer operasional, KPI-nya adalah pertama memastikan kita punya 25 orang technician atau operator. Yang kedua membeli mesin. Yang ketiga membeli bahan baku dengan harga range-nya sekian sampai sekian. Nah, ini yang bisa jadi KPI dari Gangsar yang bisa di measure via balance scorecard. Jadi pertama itu emang beda objektifnya aja, tujuannya beda untuk dua tools ini. Satu buat memastikan pertumbuhan, satu buat mengevaluasi performa atau mengevaluasi individual performance atau team performance. Yang kedua mungkin beda use cases gitu. Kalau OKRs itu biasanya digunakan di perusahaan teknologi. Kenapa? Karena teknologi itu emang pertumbuhannya itu bisa berkali-kali lipat. I give you example, mungkin food delivery, kalau kalian ada yang pakai GoFood nggak sih? Mudah-mudahan pada pakai ya. Kalau kita lihat transaksi food delivery online dibandingkan dengan overall food transaction di Indonesia, food delivery online itu cuma 9%. Berarti bisa grow 10 kali lipat.
gitu kan, masih ada peluang untuk grow, nggak hitungan persen, 11%, 12% per tahun, tapi bisa grow mungkin 3 kali lipat, 4 kali lipat gitu. Jadi mesti pakai OKR. Tapi kalau perusahaan kayak misalnya, boleh sebut merek nggak, misalnya Nestle lah, ya kan, jualan susu kan nggak bisa di-grow 10 kali lipat, gitu kan, siapa yang mau minum gitu susu 10 kaleng sehari, gitu kan, ya kan, mungkin perusahaannya udah lebih stable, gitu kan. Jadi ya mereka mungkin lebih banyak pakai balance scorecard langsung, nggak perlu dibedakan OKRs dan balance scorecard. Jadi mungkin use cases-nya OKRs ini lebih banyak buat di perusahaan yang baru, yang masih ambisius, yang masih ada grow, yang masih ada rooms buat bertumbuh ratusan kali. Tapi kalau di perusahaan yang udah stable, established, ya udah mungkin bisa langsung pakai balance scorecard. Mungkin itu sih beberapa perbedaan yang bisa saya share, Gangsar. Semoga menjawab ya. Pak Leo mau nanya lagi, boleh nggak Pak? Boleh. Ini Pak, kalau untuk OKR sendiri itu bagusnya atau bisa direview setiap bulan atau per kuartal atau per periode tertentu Pak? Nggak ada ini sih, Gangsar, menurut saya nggak ada pakemnya ya, harus sebulan atau, tapi definitely harus periodik, dan definitely yang paling penting di OKR review itu adalah kamu punya, kamu harus apa istilahnya, you need to bring over relevant teams gitu, get their commitment. Kamu harus reviewnya dalam team setting, ya kan, harus ada operational kamu, harus ada marketing kamu, harus ada supply chain kamu, segala macam, dan semua orang harus komit, oh kita review sebulan sekali, nggak ada yang nggak datang gitu kan. Karena kalau satu nggak datang kan susah juga, oh ini kenapa nih produksi hijab kita lancar tapi penjualannya mandek, banyak yang stok di gudang jadinya. Kalau nggak ada yang demand side, nggak ada marketing kan susah juga gitu. Jadi yang paling penting set di cadence, yang paling penting kamu set gimana perjanjian sama tim aja, mau di-review beberapa kali, tapi ya tadi sebulan sekali mungkin make sense lah, ya kan. Atau mungkin kalau seandainya bisnisnya emang benar-benar lagi kacau, ya kamu bisa review seminggu sekali, mau nggak mau gitu. Sama yang kedua, make sure you get commitment dari semua tim yang harus hadir. Kalau mereka akan benar-benar hadir, mereka bakal spend waktu, dan mereka bakal prepare gitu. At least OKR itu misalnya ada dokumennya kan. Misalnya O1, O2, O3, KR1, KR2, pencapaiannya berapa persen, dan mungkin sebelah itu ada komen kenapa tercapai, kenapa tidak tercapainya. Baik, terima kasih Pak Leo. Terima kasih Gangsar udah bertanya. Baik, sekarang kita ke penanya kedua, ada Andreski. Silakan Andreski. Baik, terima kasih Bu Nisa atas kesempatannya. Izin bertanya Pak Leo terkait dengan yang tadi gimana cara kita bermain. Salah satunya kan Pak Leo bilang tadi kalau misalnya bisnis itu nggak ada yang benar-benar baru, pasti melihat kompetitor atau saingannya, dan yang membedakan itu adalah USP atau Unique Selling Proposition-nya. Nah, yang pengen Andre tanyain itu Pak, kalau misalnya kasusnya di e-commerce nih Pak, kan itu kayak susah gitu ya membedakan antara USP satu misalnya kita kan sebagai reseller nih ya. Nah, yang membedakan kita dengan orang yang lain tuh kayak mirip-mirip gitu Pak strateginya. Kira-kira apa ya Pak strategi atau apa yang bisa kita optimasi untuk punya USP yang identik gitu Pak dibandingkan dengan kompetitor lain gitu. Oke, terima kasih Andre. I think saya sangat suka sih pertanyaan ini karena ini kayak lebih kayak ke studi kasus gitu kan. Dan mungkin Andre juga bertanya karena punya pengalaman gitu kan jadi reseller atau segala macam gitu. Mungkin a few thoughts to that. Yang pertama mungkin kita bisa mapping value chain-nya gitu kan. Reseller kan beda-beda gitu kan. Ada yang bermain di misalnya kalau seandainya makanan gitu, value chain-nya ada yang bermain di manufaktur ya kan, beli alat-alat makanannya, ada yang bermain di bahan baku, ada yang bermain di pengolahan, ada yang bermain di benar-benar jual makanan jadi, ada yang benar-benar bermain di experience. Yang dijual sebenarnya bukan makanannya tapi experience-nya gitu. Misalnya packaging-nya fancy, unik banget gitu, misalnya durian terpedas di Indonesia gitu kan. Oh, unik banget gitu kan, yang dijual sebenarnya bukan makanannya, tapi orang penasaran apa sih kenapa durian bisa pedas gitu kan misalnya kan. Jadi mungkin yang membantu pertama adalah lihat value chain-nya dari industri kamu, kira-kira kayak gimana gitu mappingnya, siapa yang main di manufacture, siapa yang main di masing-masing tahap, dan kira-kira
ada ruang nggak buat kamu untuk melakukan perbedaan? Karena ideally unique selling proposition itu it must be unique. Kalau nggak namanya nggak unique dong. Kalau nggak namanya apa? Core value proposition mungkin atau ununique value proposition gitu kan. Namanya value proposition ya sebisa mungkin harus unik karena itu membedakan bisnis kamu dengan bisnis yang lainnya. Yang kedua mungkin yang bisa kamu lihat adalah di customer experience. Ya kan, customer experience itu ya banyak banget kan di situ, packaging, ya kan, mungkin kamu define ketika customer menerima barang kamu, how do you want them to feel, ya kan, misalnya, oh I want my customers to smile when they accept when they receive my goods, gitu kan, gimana caranya, mungkin bisa jadi kamu bikin a very nice thank you note gitu, thank you for being Andre's customer, by purchasing the goods from Andre, misalnya you're already helping berapa UMKM segala macam. I think kamu bisa innovate di customer experience, ya kan? Customer experience ya tadi gimana kamu bisa kamu mesti mendefinisikan kamu pingin orang merasa seperti apa ketika mereka menerima barang kamu di rumah gitu. Logistik is another customer experience yang painful. Banyak yang telat, ya kan? Jadi kamu juga mesti mikirin gimana. Orang kesel kan kalau misalnya paketnya telat, ya kan? Tapi kalau kamu bisa menggaranti misalnya same day delivery, kamu bisa menggaranti, oh ini bakal di-deliver dalam waktu 2 jam, 3 jam. It's a unique selling proposition, again. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Refund process is another customer experience. Berapa banyak orang di Indonesia yang frustasi gara-gara refund. Ya kan, gara-gara entah refundnya lama, atau even worse, duitnya nggak balik, atau even worse, mesti berkelahi gitu sama penjual. Gitu kan. It's not a good customer experience. Jadi saya rasa di Indonesia, kalau kalian bermain di bisnis-bisnis yang fragmented, yang banyak banget pemainnya, yang sering terlupakan biasanya customer experience. Dan ini saya nggak bisa membantu, mesti kamu sendiri yang memikirkan gimana sih, how do you want people to feel ketika mereka mendapatkan barang kamu, gitu kan. Yang ketiga, kalau emang sama sekali udah nggak ada value proposition, unique value proposition, yang kamu jual itu adalah buah jeruk, misalnya secara online, buah jeruk ya di mana-mana bentuknya bulat, nggak ada yang bentuknya kotak, ya mau nggak mau kamu main di volume, ya kan? Volume is another value proposition. Volume ya dalam artian make sure kamu punya reach yang paling banyak gitu kan, dengan digital marketing, offline marketing segala macam. Make sure kamu kalau orang misalnya di kota tersebut targetin 100.000 Instagram users, kamu targetin misalnya 200 atau 300.000 relevant Instagram users gitu. So make sure untuk produk yang sama, jualan jeruk yang sama, orang lebih banyak tahu kalau itu punyanya Andre daripada punyanya Leo gitu. Mungkin tiga hal simple ini sih Andre yang saya kepikiran untuk membantu Andre hopefully bisa istilahnya jadi thought partner ya, teman berpikir gitu untuk pertanyaan kamu. Baik, makasih banyak Pak Leo. Terima kasih. Baik, pertanyaan ketiga datang dari Nofri di chat box. Permisi, di chat ya. Oke. Iya, saya bacakan ya Pak. Permisi Pak, saya Nofri dari tim PON 5, izin bertanya. Kebetulan bisnis kami baru Pak, relasi kami masih kecil. Bagaimana ya Pak agar bisa terjual cepat dengan relasi seperti itu? I don't think I get the questions clear, tapi kalau seandainya saya jawabnya ngasal, nggak menjawab pertanyaannya, mungkin Novi feel free buat raise hand dan koreksi saya juga ya. Kalau seandainya bisnis yang sifatnya relationship itu biasanya transactional, itu biasanya ada banyak banget aspek nggak enakan gitu kan, dan biasanya kalau bisnis yang bersifat kamu dapat bisnis itu dari relasi itu nggak sustainable. Jadi menurut saya yang paling penting adalah make sure kamu bisa memperluas pasar kamu. Kamu juga bisa mengcapture yang non relasi. Gimana sih caranya? Mungkin sekarang kan yang paling simple adalah dengan digital marketing, performance marketing. Itu kan sekarang the facts kalau di Indonesia jumlah pengguna Instagram mungkin 100 juta orang gitu kan, pengguna Facebook juga puluhan juta atau bahkan ratusan juta orang gitu kan. I think penting buat kamu juga bisa menggunakan kesempatan ini
tools digital juga buat meng-capture opportunity. Jadi yang paling penting adalah kita harus bikin customer base kita tuh sebesar mungkin dan se-diverse mungkin. Jangan hanya satu segmen tapi juga beberapa segmen. Kayak misalnya tadi hijab premium kan segmennya ya pastinya ibu-ibu gitu, tapi within ibu-ibu, within women itu juga ada segmen, ya kan, ada ibu rumah tangga, beda banget sama ibu yang bekerja misalnya, beda banget sama ibu yang misalnya berwirausaha misalnya, ya kan. Jadi ya two things, make sure kamu memperlebar consumer base kamu, cari orang sebanyak-banyaknya. Salah satu toolsnya tadi itu adalah digital dan performance marketing yang bisa kita semua explore dengan cost yang pastinya jauh lebih murah daripada offline. Kamu mesti ngeprint flyers atau pamphlets, mesti distribute itu, mesti pasang baliho segala macam. Sama yang kedua ya make sure kamu juga punya consumer yang terdiversify gitu, gak hanya wanita dan mahasiswa semua atau wanita dan ibu rumah tangga semua, tapi there is a mix gitu kan in the consumer base. Hopefully menjawab ya Novi. Mungkin saya pause dulu beberapa seconds kalau seandainya ada klarifikasi atau pertanyaan tambahan dari Novi. Silakan Novi. Sudah clear? Oke, kita bisa ke pertanyaan berikutnya kalau gitu. Baik, Pak. Oh, katanya sudah clear, Pak. Cuma itu aja. Baik, sekarang pertanyaan berikutnya dari Hani Suci. Mungkin Hani Suci ingin menyampaikan secara langsung. Silakan, Hani. Terima kasih, Bu. Sebelumnya atas kesempatannya. Selamat pagi, Pak. Ingin bertanya, kan Bapak sebelumnya udah berpengalaman banget di bidang konsultasi bisnis gitu ya, Pak. Menurut Bapak melihat startup yang apa ya membuat sebuah solusi dari permasalahan distribusi produk-produk tradisional, terus pemasaran inovasi digital yang ada di pasar tradisional dan sebagainya gitu, khususnya kayak digitalisasi pasar tradisional. Menurut pandangan Bapak terkait startup itu bagaimana ya, Pak? Baik, agak keputus-putus ya. Kalau saya tangkap, saya rasa pertanyaannya soal upaya untuk mendigitalisasi rantai pemasaran, salah satunya adalah upaya untuk mendigitalisasi pasar tradisional, gitu. Ya, Pak. Saya rasa ini pertanyaan, sorry tadi dari Novi ya namanya ya, maaf. Dari Hani Suci, Pak. Hani, ya pertanyaan Hani itu relatable banget sih dengan pekerjaan saya di Gojek saat ini. Jadi mungkin cerita lucu ketika awal-awal pandemi mungkin bulan Maret, April tahun lalu kan kita semua kayak orang bodoh gitu kan, nggak tahu mau ngapain gitu kan. Karena saya rasa seumur hidup kita ini pengalaman pandemi pertama, saya rasa kecuali ada yang hidup dari tahun 2018 dari zaman Spanish flu sebelumnya kan nggak ada orang yang punya pengalaman gitu kan. Yang kita sadari adalah kita di situ beradaptasi untuk bagaimana bisa membantu orang, untuk bisa membantu teman-teman lah, membantu users kita untuk bisa bertransisi dengan lebih seamless, dengan lebih mulus gitu dari tradisi hidup offline ke tradisi hidup hybrid yang ada online dan offline-nya. Salah satu layanan yang mengalami peningkatan sangat pesat itu adalah GoShop. Ya kan, GoShop itu kan istilahnya, what is GoShop? GoShop itu is a personal concierge sebenarnya. Kamu mau beli apa, kita belikan gitu kan. Kalau food kan cuma makanan aja. GoShop kan anything that is possible under the law, yang nggak melanggar hukum, kamu bisa beli gitu via GoShop gitu kan. Ternyata layanan GoShop ini paling banyak itu ke pasar tradisional. Banyak ibu-ibu yang atau bapak-bapak siapapun yang stay di rumah yang belanja di pasar tradisional dengan menggunakan GoShop. Oleh karena itu kita melihat ini sebagai suatu opportunity di mana kita mulai menggalakkan kerjasama dengan PD pasar, pengelola pasar yang ada di suatu kota, di mana kita meng-onboard pasar mereka ke dalam
platform GoShop kita, sehingga orang bisa belanja. Yang kita lakukan adalah orang belanja, memesan, karena kan pasar luas banget kan, ada cabai, ada daging pun ternyata ada daging ayam dan daging sapi gitu kan, dan daging ikan mungkin kan. Yang kita lakukan adalah kita bekerja sama dengan pengelola pasar, jadi pengelola pasar itu jadi runner-nya, karena mereka yang tahu pasarnya. Kalau mitra Gojek yang masuk pasar mungkin hilang, apalagi kan kebanyakan bapak-bapak gitu kan masuk pasar ya, apalagi pasar apa sih, Batu apa tuh yang di Bogor tuh ya kan, yang gede banget itu pasti hilang gitu kan, nggak balik lagi gitu kan, dan mungkin 2 jam kalian menunggu untuk belanjaan kalian diantarkan. Jadi penerima mitra Gojek tinggal menunjukkan aplikasi ke pengelola PD pasarnya, pengelola PD pasar yang punya runner gitu, lari belanja, nanti kalau udah selesai diserahkan ke mitra Gojek, dan mitra Gojek yang mengantarkan ke masing-masing. Jadi itu salah satu upaya kita untuk mendigitalisasi pasar, tapi tentunya 3 hal yang kita pelajari ya kan. Pertama, masa pandemik ini memberikan peluang yang sekali seumur hidup lah dalam hal digitalisasi. Banyak hal yang terdigitalisasi secara lebih cepat dengan adanya pandemik, dan value ekonomi digital kita sendiri kalau kita lihat dari sisi GMV di tahun 2020 itu masih grow double digit loh, padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 2-3%. Jadi bayangin akselerasi yang ditimbulkan gitu. Cuma tantangan yang ada saat ini adalah of course digital literacy ya kan. Digital literacy ya, kalau misalnya kita mendigitalisasi pasar, mungkin ini bukan masalah orang nggak paham benefitnya gitu kan. Benefitnya tentu orang paham kan, oh kalau digital ya mungkin user base-nya lebih banyak. Kalau dulu kan user base pembeli pasar adalah orang-orang yang bisa ke pasar, ya kan, itu aja yang bisa jadi usernya, bisa jadi pembelinya. Tapi kalau dengan ada yang digital, dia dapat user base orang-orang yang pergi ke pasar, sama orang-orang yang malas ke pasar juga bisa dapat gitu kan. Nah, mungkin semua orang paham soal itu, tapi ya emang digital literacy ya, kayak misalnya bagaimana mengajarkan mereka untuk menggunakan aplikasi, segala macam. Dan mungkin yang terkait dengan digital literacy ini adalah financial literacy juga. Karena menurut saya untuk digital bisa berjalan, itu kita mesti punya certain level of financial inclusion. Orang mesti punya cashless payment. Cashless payment itu nggak mungkin kalau kalian nggak punya misalnya rekening bank gitu kan, ya kan? Karena misalnya ya kalau kalian punya duit di GoPay kalian 10 juta, gimana cara nariknya gitu kan? Mesti ke bank gitu kan. Kalau kalian nggak connected sama bank ya susah gitu kan. Jadi ya itu juga salah satunya. Karena kalau pembayarannya cash itu risiko untuk fraud, risiko untuk kejahatan itu sangat tinggi. Oleh karena itu yang paling benar adalah kita harus menghilangkan pihak ketiga. Namanya transaksi itu paling benar itu ada 2 pihak. Kalau ada pihak ketiga, which is misalnya driver, kan kalian mesti kalau ada pihak ketiga dengan cash kan berarti driver mesti nalangin dulu, dia mesti bayar ke kalian, mesti bayar ke merchants-nya, dan kalian mesti bayar ke drivernya. Berarti drivernya itu kan included in the financial system gitu kan. That is not the right way to do. Karena consumer experience bakal jauh lebih buruk karena orang ya bingung, oh duitnya nggak cukup lah, misalnya drivernya duitnya nggak cukup, what can he do, ya kan, di cancel orderannya, ya kan, atau nggak ada kembalian segala macam, very very inconvenient. Dan juga fraud gitu kan, misalnya driver ditipu, udah beli banyak-banyak ternyata consumer yang nggak ada, atau consumer ditipu, driver udah take the money tapi nggak pernah balikin barangnya gitu kan. Oleh karena itu kenapa yang paling benar adalah kita meremove pihak ketiga dan langsung menghubungkan antara pembeli dan penjual secara langsung untuk bertransaksi finansial. Tapi itu semua tantangan terbesarnya adalah financial inclusion. Dan financial inclusion itu ya butuh banyak effort lah. Sekarang kan ada offline to online agent gitu kan. Offline to online agent itu adalah agent-agent yang ke pasar misalnya yang mengkolek yang mengkoneksikan, menghubungkan penjual pasar yang nggak punya akses finansial ke teknologi misalnya. Kayak misalnya saya penjual pasar, saya jualan kangkung misalnya, nggak punya bank, nggak punya e-money misalnya, tapi saya pengen beli HP di Tokopedia gitu kan. Ya udah, agentnya yang beliin, nanti agentnya yang collect money dari saya gitu setiap hari. Oleh karena itu ya kenapa ada effort O2O kan, offline to online, segala macam. Salah satunya adalah untuk kita mengakselerasi financial inclusion.
di Indonesia, sehingga ini bisa menjadi sesuatu yang mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital. Jadi to answer your question, saya rasa it makes a lot of sense. Pasar tradisional itu adalah satu sektor yang belum terdigitalisasi dengan baik di Indonesia. Tentunya digital punya peran di situ. Tadi kan kita lihat gimana digital bisa membantu mereka buat lebih inklusif secara finansial, bisa membantu mengembangkan transaksi mereka dari sisi user base segala macam. Cuma ya ada tantangannya yang nggak bisa hanya Gojek, nggak bisa hanya kita, tapi kita bersama-sama mesti, termasuk pemerintah ya, apalagi kalau seandainya diwajibkan oleh pemerintah, misalnya pasar tradisional menerima QRIS, misalnya menerima pembayaran via non-cash, mungkin itu juga akan sangat mengakselerasi sih. Cuma ya itu yang lagi kita kerjakan bareng-bareng sekarang. Seperti itu mungkin Novi hopefully menjawab pertanyaannya ya. Baik, terima kasih Pak Leo. Wah, sayang sekali waktu kita sangat terbatas, jadi pertanyaan dari Hani Suci tadi adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya-jawab. Terima kasih Pak Leo. Teman-teman, saya kasih email saya tadi di awal, kalau seandainya ada yang punya pertanyaan, monggo silahkan, hopefully kita bisa bersilaturahmi di luar acara ini. Cuma yang saya nggak bisa janjikan, saya balas cepat sih, itu aja yang saya nggak bisa janjikan. Tapi sebisa mungkin saya akan coba balas ya. Baik, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Leo atas jawabannya, kata Hani, gitu. Oke, sekarang kalau bisa saya rangkum, berarti tadi ada beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Pak Leo terkait Business Planning Framework, terus tentang OKR, Object and Key Results, dan juga how to execute. Banyak sekali yang kita dapatkan hari ini ya, teman-teman mahasiswa, alhamdulillah. Nah, acara selanjutnya adalah pemberian token of appreciation untuk narasumber spesial kita hari ini. Ini dari tim untuk Pak Leo dan Gojek Indonesia. Terima kasih Bapak. Wah, terima kasih sekali lagi. Saya bisa diundang ke sini aja udah senang dikasih kesempatan. Iya, dan ini juga buat Bapak. Oke, ini yang sudah mensupport kegiatan kita. Baik, berikutnya adalah foto bersama. Mohon rekan-rekan mahasiswa untuk dapat open cam, silakan. Dan mohon aba-aba dari tim. Ya Bu, izin membantu. Terima kasih. Baik teman-teman yang masih belum on cam, silakan on cam. Mungkin bisa kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Cukup Bu. Sampai 5 slide ya, lumayan panjang. Baik, terima kasih Guntur. Baik, rekan-rekan mahasiswa, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Sangat menarik sekali materi pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Leo dan Gojek Indonesia telah berkenan memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk kami. Terima kasih Bapak. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada para audiens, rekan-rekan mahasiswa atas kehadiran dan partisipasinya pada hari ini. Apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya selaku pembawa acara, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi Bu Nisa. Banyak, Pak Leo. Terima kasih.